أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا آمين يا الله يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa karim majid ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah. Sayyidina Ali karramullahu wajhah pernah berkata, al-buka'u ala thalathati awjuhin ahaduha min khawfi adabillahi ta'ala wa thani min rahbatis su'ti wa thalisu min khasyatil qati'ah. Manusia menangis itu karena 3 sebab menurut Sayyidina Ali, orang alim, bukan menurut kita-kita. Yang pertama, orang itu menangis karena takut terkena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau pernah menangis karena ini? Apakah ada yang menangis karena takut kena azab Allah? Kalau ada, masuk di dalam sebab. Yang kedua, orang menangis karena takut terkena murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kalau Allah marah padanya. Sudah pernah menangis karena ini? Belum juga. Waduh. Yang ketiga, mungkin yang ketiga nih, mungkin. Kita masuk di sini kali ya. Wasalisu min khasyatil qati'ati. Menangis karena takut tebih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah? Takut kalau Allah tidak berkenan untuk menyayangi kita. Nangis karena takut tidak diberikannya aku Allah, kamu Allah tanya aku maka udah gitu. Masuk. Sudah pernah ini 3 ini menangis karena 3 ini. Lah kalau bukan karena 3 ini berarti nangis kita karena apa nih? Karena dunia seerkabutu dan lain sebagainya. Padahal nangis itu menurut Sayyidina Ali cuma dibagi 3. Nangis karena takut kena azab Allah, nangis karena takut kena murka Allah, kalau Allah marah bagaimana gitu. Terus sampai nangis, aduh takut kalau Allah nanti marah bagaimana nih. Yang ketiga nangis karena takut kalau Allah jauh darinya. Sieun mun Allah tebi di urang. Masya Allah. Kalau belum masuk 3 ini berarti kita belum masuk ini ke dalam kelompok yang menangisnya bisa berkualitas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang sholat 5 waktu.
khamsu shalawatin man khafadha alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamatin wa man lam yuhafid alaihinna lam yakul lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa hamana wa Ubay ibn Khalafin. Ibu mau siaran sendiri atau gimana ini? Siapa yang aktif melakukan atau memelihara sholat 5 waktu, maka kelak di hari kiamat sholatnya akan menjadi cahayanya untuk menjadi petunjuk baginya. Diantarkan, sholatnya itu mengantarkan dia dan menjadi jaminan keselamatan baginya. Sholat 5 waktu. Dan siapa yang tidak mau memelihara sholat yang 5 waktu itu, maka ia tidak mendapatkan petunjuk cahaya di hari kiamat dan tidak mendapatkan jaminan keselamatan di hari kiamat. Bahkan orang-orang yang dia tidak memelihara sholat yang 5 waktu itu, menurut Rasulullah, Masya Allah, wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa haman wa Ubay ibn Khalafin, bahkan bergabung dengan kelompoknya Fir'aun, Haman serta Ubay bin Khalaf. Na'udzubillahi min dzalik. Mau gabung sama Fir'aun kelak di kiamat, dari kiamat. Aduh, ini masuk dalam kelompok orang yang tidak selamat. Menangis karena takut tersentuh azab Allah, menangis karena takut kena murka Allah, menangis karena takut kalau Allah sampai jauh dari dirinya. Nggak pernah terjadi pada diri kita. Aduh, tebih pisan, aduh. Tina, kelompoknya orang-orang soleh yang mereka seperti itu. Mereka kalau nangis karena takut kena azab Allah, mereka menangis karena takut kena murka Allah, takut kalau Allahnya marah. Dan mereka juga menangis karena takut kalau sampai Allah tidak mau memandangnya dengan tatapan perhatian serta kasih sayang. Takut kalau Allah berpaling darinya. Nggak masuk rasanya nih kebanyakan dari kita. Tangisan pertama berarti menjadi penebus dari dosa. Kalau tangisnya karena takut diazab Allah, itu bisa menjadi penebus dosa-dosa kita. Kalau tangisnya karena takut kena murka Allah, maka dia akan disucikan Allah dari semua aib dan keburukan-keburukan, dari dianggap tercela dan lain sebagainya. Dia tetap suci di mungguin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli apa kata manusia tentangnya, yang pasti dia takut murka Allah, maka orang ini selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, orang yang nangisnya karena takut jauh dari Allah, berarti dia orang yang merendah diri, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Dia orang yang sangat tawadhu, tidak ada kesombongan pada dirinya, karena dia takut Allah akan berpaling kepadanya. Jadi dia berbuat sangat baik, sangat lembut memperlakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlakul wali salah satunya apa? Sederhana sekali, tapi Masya Allah, saking mulia-mulianya akhlak wali itu. Kalau makan biasanya dia punya wudhu, karena mau mengambil rezeki yang jelas-jelas diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya, memuliakan makanan. Ada lagi yang dia tidak pernah meludah
ke arah kanan. Gimana? Ada yang seumur-umur dia menjaga sekali tidak meludah sembarangan, gak kayak kita. Cuat kemana-mana. Masya Allah. Banyak sekali akhlakul wali itu. Luar biasa. Ya, kalau mau sholat ada yang memakai baju yang sangat bagus, harum-haruman dan sebagainya. Padahal bajunya biasa-biasa gitu ya, tapi dia memuliakan sekali karena dia mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau menghadap keharibaannya. Nah, kayak kita mau sholat tarawih aja gini modelnya. Tuh lihat. Iya. Mau menghadap presiden, mau menghadap wali kota, mandi dandan yang bagus dan sebagainya. Gitu. Nggak ada ngantung-ngantungnya. Ini mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kadarnya. Siapa itu? Kita semua. Sana ibu-ibu ambil oge gitu. Makanya terus nasihat begini, wasiat ke diri pribadi, saran nasihat atau wasiat ke anu ngadangu kenana. Biasanya begitu kan? Khotib Jumat itu menghindari sombong. Pak, ulah seueur sahur, ayeuna teh hari raya moal ayeuna. Jelasnya makanya tarawih. Kemarin kan udah dikasih tahu. Jangan sosokan ngumumin sendiri. Hari orang sanes ahlina gitu. Seueur ayeuna teh komen ngalor ngidul sanes ahlina narik wah ke dunia gitu teh. Ya, biasa we. Apa para kiai bingung? Ibu-ibu lihat, apa para kiai bingung? Tidak. Saya jangan bingung, lebaran kapan? Enggak ada. Biasa saja. Ya. Bisa. Itu kualitas kita itu. Nah, ngiringan itu saya ngiring bari ngedumel tak ke saya kan. Panas geus masak ya. Motong ayam besok mau bikin opor ke sahur, masih lagi ke sahurnya alhamdulillah yang sahur opor ayam. Alhamdulillah. Berarti mungkin malam ini banyak yang ini berbagi sahur ya. Ada lagi yang lebih parah, yang sudah nyiapin takbir keliling. Aduh, takbirnya besoknya hari Sabtu. Nah itu ya, jelas tuh. Kenapa belum masuk? Iya, para ahli sudah menyepakati, para alim ulama sudah menyepakati. Ibu mau lebaran sorangan, silakan. Tapi jangan ngajak-ngajak yang lain. Pasti terawih sendiri, oh, ini aneh. Tapi kita bisa lihat kok besok pasti banyak yang buka. Ya, dengan berbagai alasan kayak, padahal alasan males teh. Terus hayang-hayang lebaran baru dapat. Jangan gitu ya. Belum waktunya. Terus sabar, sehari. Pak, anu tarawih malam hari ini gimana tuh? Untung ayat. Untung ayat. Apa? Hah? Aman. Aman wae. Jadi kalau sholat jangan rame sendiri tuh. Ngobrol wae aja aya naon. Ngobrol kenaon jay. Senyum-senyum. Ini bukan senyum, ini mah saatnya serius. Ya. Sholat fokus ya. Sholat taraweh malaman 30 bisa orang-orang bisa malas bisa. Kebayang nggak pahalanya kalau kemarin kita dapat pahala 1000 orang ibadah haji. Mau 30 batul guys. Kemana lagi? Diseru, dipanggil oleh Allah orang yang sholat tarawih malam hari ini. Ya ibadi, wahai hambaku, mangga anjen asup makan buah-buahan no aya di surga. Mangga dipersilahkan makan buah-buahan di surga.
silahkan Anda nyebur ke mata air Zanzabila, mata air Salsabila. Oh, orang minum mata air Al-Kausar itu di sana ada Salsabila sekali tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Ibu-ibu dipersilahkan. So, ngacong gak itu? Dia nanya, dan minumlah dari telaga Kausar. Masya Allah, malaman katilu. Tapi serius. Nah, hari gitu terawihnya. Amin. Walaupun amin. Iya ya. Itu iya aminnya cepat, nuya aminnya cepat nuya. Amin. Imam Nasrullah tulung gue. Aminnya biasa we atunya. Amin gitu. Amin atau begitu yang pas gitu. Gak boleh tuh. Amin aja mau disingkat min doang bu. Nanti keliru admin tau. Admin. Admin tahu. Nanti kelirunya jangan gitu ya. Amin. Kamu baca Fatihahnya enggak, tinggal amin doang aja gaya. Fatihah tuh. Ya. Itu. Dan kemudian Allah mengatakan, akulah Tuhanmu dan kamu adalah hambaku. Kitab Duratin Nasihin halaman 18, halaman 19. Masya Allah. Aku Tuhanmu, engkau adalah hambaku. Di aku jadi hambanya Allah. Disuruh masuk, dipersilahkan mangga asuka surga, disuruh milih buah-buahan mana wae anu dikau yang bu anjeun. Pak, yang buah non apel. Nah, apel di dunia tesami sareng apel di surga. Apel di dunia enggak apel di surga. Tahu kapikir ngeunahna. Karena di surga itu kenikmatannya tidak terbayangkan. Oh my God. Astagfirullahaladzim. Itu saja ya, nggak terawih nanti. Gak apa-apa kan mau masuk surga. Tapi aku sebagai hamba Allah dan lain sebagainya, masa terawihnya yang gancang Astagfirullah. Kurang begitunya. Pengorbanan saat ini untungnya besar. Itulah kita. Siga dagang wae di Allah. Ya Allah. Yang udah kieu. Kan kemarin udah dikasih tahu Pak Ustaz, subhanallah bihamdi subhanallahil adzim, itu memberatkan timbangan. Terus ayeuna abdi teh tiap hari 1000 kali. Ameh. Timbangan anak. Alhamdulillah. Terus di bejaan tetep oh itu doang. Oh. Astagfirullah. Diamalkan atuh jang. Ilmu seueur teh diamalkan tetep nol. Ya. Seueur jalmi pesantren, jalmi datang ke kiai belajar sono sini, tapi kalau tidak diamalkan tetep nol. Aya emak-emak nggak pernah itu iya, tapi dia tahu. Oh, pas lagi terawih begini, oh akhirnya ngikut, akhirnya dilaksanakan, itu malah dapat. Ya. Tapi kalau yang ahli ilmu tadi sudah belajar tadi melakukan amal, beda kualitasnya jeung urang. Urang mah masih kieu, rame-rame kieu. Berilmu tenang, teduh. Mulai noel kepalana babuk langsung. Ngelewat harapanana. Orang ngelewat depan orang sholat itu bahaya pisan. Halal darahnya tuh. Untung orang di Indonesia. Mun di luar negeri sono dibacok. Kepala-kepala gitu. Serius. Alhamdulillah orang Islam teh sabar. Karena yang ngelangkungan orang di depan orang sholat begitu berbahaya sekali. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya.
Akhirul kalam wal afu minkum wal muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi